Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjut lagi masih di program BBQ Berantas Buta Quran Istiqomah. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya, memperjuangkan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Baik, alhamdulillah kita kemarin sudah menyelesaikan sampai pada latihan ya, tadrib, dan kemarin masing-masing kelas sudah dites ya. Ada yang belum tes Pak di kelasnya masing-masing? Tes pengucapan huruf ya. Jadi harapannya kita meskipun bacaannya belum mendekati sempurna atau masih kurang sempurna atau masih salah, minimal kita paham akan yang paling krusial itu makhraj, tempat keluar, sama sifat ya. Kalaupun kita salah berarti kita ngeh saya salahnya, atau mungkin masing-masing kita tahu huruf yang paling susah untuk kita sebutkan apa gitu, sehingga kita tahu ketika kita tilawah ini huruf ini nih susah saya nih. Jadi kita mengaktifkan sensor ya. Kalau yang suka main drone pakai sensor apa ya, sensor kita tuh memahami bahwasanya kita masih banyak yang belum tepat dalam pengucapan. Ala kulli hal, sekarang kita masuk di bab 5 halaman 59 ya. Ini saya yakin sekali bukan pelajaran baru bagi bapak-bapak sekalian ya. Karena kalau ngomong gunnah, dari awal kita mulai pengajian pun saya sering nyinggung masalah gunnah ya. Di tempat keluar huruf, ini masuknya poin yang keberapa Pak? Gunnah itu tempat keluar yang mana? Di tempat keluar huruf? Rongga hidung ya. Jadi semua gunnah itu, semua dengung ya, kalau gampangnya semua gunnah itu keluarnya dari rongga hidung. Nah ini diantara yang masuk huruf yang keluar dari rongga hidung adalah hukum yang akan kita bahas sekarang. Di sini hukum nun, sukun, dan tanwin. Kita bacakan dulu. Baik, dalam membaca Al-Quran akan kita dapati nun sukun dan tanwin ada dalam setiap ayat. Pengucapan nun sukun atau tanwin ada yang harus jelas, ada yang samar, ada yang harus lebur, sehingga sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin menjadi tidak nampak. Ada pula yang berubah menjadi mim. Nah, penjelasannya di sini ada mulai di poin yang pertama. Bolong. Poin yang pertama, izhar halqi ya. Izhar halqi. Penjelasan, kata izhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa digunnahkan ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Ya, huruf-huruf halqiyah ini ada berapa? 6 ya Pak ya. Huruf tenggorokan. Aha, aha, gho, kho. Kesimpulan sederhananya,
setiap nun mati, nun sukun, nun mati atau tanwin an, in, un yang dia bertemu dengan huruf tenggorokan dibacanya izhar atau jelas, tidak boleh digunnahkan, tidak boleh disamarkan atau tidak masuk ke huruf berikutnya, tidak, tetapi dibacanya sesuai dengan makhrajnya, an, betul-betul an, ya. Baik, contohnya di halaman berikutnya, ya. Di sini ada bagan dari kiri, ya, itu hurufnya. Kemudian nun sukun dari kata yang sama, yang sebelah kiri kedua dari kiri. Kemudian yang ketiga dari kiri dari dua kata yang berbeda. Untuk yang bagian paling kanan, contoh tanwinnya, ya. Nah, di sini kita latihan sambil praktek, ya Pak, ya. Biasanya dari kanan ke kiri, ya, jangan dari kiri ke kanan. Dari ainin aniyah, ainin aniyah, dibaca nin, kasroh tanwin, tidak ainin aniyah, tidak, dibacanya ainin aniyah, dibacanya izhar atau jelas. Kemudian yang berikutnya man, ini dari dua kata yang berbeda. Kalau ini nun sukun, dua kata yang berbeda, man amana. Kalau yang ketiga dari kata yang sama, nun sukun, ketemu huruf tenggorokan di satu kata. Kalau contoh yang tengah itu dua kata, man amana, barang siapa yang beriman, ya. Wayan auna itu satu kata, wayan auna, ya, dibacanya izhar. Baik, ikuti saya dari yang kanan, ya. Ainin aniyah, man amana, wayan auna. Baik, mohon diperhatikan pengucapan huruf mim dan nun. Kalau dia sukun, kalau dia mati, jangan langsung berhenti. Min ada jedanya, ya. Tadi mungkin saya juga mencontohkannya terlalu cepat. Min ada an, ya, tapi tidak lama. Karena saya sering sampaikan sebelumnya, ada beberapa ustadz yang kalau mengimami mim dan sukunnya langsung berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu belum sempurna. An ada jeda sedikit, tapi tidak lama. Kayak tadi ainin. Kita ulang, ya Pak, ya. Ainin aniyah, man amana, wayan auna. Baik, lanjut di bawahnya. Fariqon hada, min hadin, yanhauna. Saya ulang untuk setiap kata-kata yang dalam fase tadrib, fase latihan, semua harokatnya kita baca utuh, ya. Fi jannatin aliyatin, min ilmin, an'amta, alimun hakimun, min hasanatin, yanhituna, azizun ghafurun, min ghillin,
fasayunghiduna yauma idin khashi'atun min khairin wal munkhaniqatu Saya tanya satu-satu. Pak Pria, ainin aniyatin, yang mana yang izharnya? Kasrah tanwin bertemu huruf hamzah. Barakallahu fiik. Ya Pak, siapa namanya? Pak Agus ya. Man amanah. Baik, barakallahu fiik. Pak Jono, wayan auna, mana yang izhar? Hamzah ya, barakallah. Ayo Pak, antum. Siapa namanya saya? Hah? Yang farikon hada. Fata tanwin ketemu ha. Ya, baik. Bapak yang di belakang, Pak siapa namanya Pak? Pak Mulato. Min hadin. Yang mana yang izhar? Nun mati ketemu ha. Baik. Dani yanhauna. Ketemu ha. Barakallahu fiik. Pak Supri, fi jannatin aliyatin, yang mana izhar? Tanwin ketemu ain. Ya, kasrah tanwin ya, ketemu ain. Pak Tatang, min ilmin, yang mana yang izhar? Baik, Pak Eko kayaknya nggak bawa buku nih. Kayak anak STM Pak. udah nggak apa-apa. Amta, yang mana izhar Pak? Nun sukun ketemu ain. Baik. Sebelahnya Pak Suryono, ketemu ya, doma tanwin ketemu ha. Mas Tri ya, min hasanatin ha. Baik. Pak Sulih, yan hituna ketemu ha ya. Baik. Bapak yang di belakang, Bapak namanya Pak siapa? Pak Dede. Pak Dedi. Oh iya. Azizun Ghafurun. Doma tanwin zun. Yang mana huruf tanwinnya, hukum tanwinnya, izharnya? Zun. Ya, doma tanwin ketemu huruf go. Ya, go. Baik. Belakang Pak Dedi, depannya Pak Dede. Iya, ini Pak Dede. Ayo Pak Dede, min ghillin. Go ya. Baik, sebelahnya Pak Tarwa, fasayun ghiduna. Baik. Pak Ali, yauma idin khashi'atun. Din kasrah tanwin kasrah tanwin din yauma idin kasrah tanwin din ketemu huruf apa? Kha. Baik, ketemu kha. Henry,
min khairin. Baik, barakallah. Ya baik, terakhir min wal munkhaniqatun. Wal munkhaniqah. Baik, udah pas ya 18 ya. Berarti udah pas kan, udah selesai. Barakallah. Ini saya cuma nebak dong, ternyata pas, semuanya dapat 1. Berarti kita ada 18 orang, Pak. Betul nggak? 3 kali 6 18. Nah, tadi masih ada beberapa yang bingung, tapi 90% sudah paham. Jadi pembahasannya saya ulangi sedikit. Hukum nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf sesudahnya. Yang pertama namanya izhar, artinya jelas. Jadi seperti yang tadi kita praktekkan, pembacaan nun mati atau tanwinnya tidak ada perubahan. An, in, un, ban, bin, bun, ya. Tidak digunnah, tidak didengung, tidak disamar, tidak dimasukkan. Hukumnya jelas, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, sekali lagi saya ulangi bahwasannya ini saya yakin sekali pembahasannya bapak-bapak pernah mengikuti program di tempat lain, mungkin pernah membahas ini, atau minimal bapak pernah dengar istilah ini. Yang pertama tadi izhar, yang kedua idgham. Nah, kita lihat di sini penjelasan idgham. Secara bahasa berarti memasukkan. Sedangkan menurut tajwid, ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin an, in, un secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham, atau pengucapan 2 huruf seperti 1 huruf yang ditasydidkan. Ya, penjelasan berikutnya, idgham itu dibagi menjadi 2. Ya, seperti yang sering kita dengar. Yang pertama, idgham yang harus digunnahkan, atau istilahnya apa? Idgham bigunnah. Yang kedua, idgham, ya ini yang dinamai idgham bigunnah atau idgham ma'al gunnah. Ini yang pertama masih idgham bigunnah atau ma'al bersama. Jadi idgham yang digunakan biasa disebut idgham bigunnah atau idgham ma'al gunnah. Yang kedua, idgham yang tidak boleh digunakan disebut biasanya idgham bila bi dengan la tidak, dengan tidak digunakan. Huruf idgham secara keseluruhan ada 6. Biasanya disingkatnya yana mau lari, ya nun mim waw lam ro. Ya, kalau di sini betul ya, ya nun mim waw lam ro. Idgham bigunnah, idgham yang harus digunakan, idgham yang digunakan hurufnya adalah ya, nun, mim, dan waw. Maksudnya apa? Maksudnya nun itu dilebur kepada huruf ini. Ketika ada nun mati atau tanwin, kemudian huruf sesudahnya ada 4 huruf ini, ya, nun, mim, dan waw, maka nunnya menjadi digunakan masuk kepada huruf ini. Karena tadi idgham penjelasannya artinya masuk, tapi dengan gunnah. Kemudian penjelasan yang bawahnya dulu kita belum praktek. Yang idgham bila gunnah, hurufnya cuma 2, lam dan ro. Maksudnya ketika ada nun sukun atau tanwin an, in, un, ban, bin, bun, dan seterusnya bertemu dengan huruf lam dan ro, maka nunnya itu melebur kepada huruf lam dan ro tanpa gunnah. Jadi seperti tasydid biasa. Baik, kita contoh di yang bigunnah dulu ya. Ini udah hafal semua nih ya. Ikuti saya Pak ya. Faman ya'mal
Ingat, hukumnya setiap gunnah wajib ditahan. Dalam fase belajar ditahan 3 harokat. Biar apa? Biar terbiasa. Walaupun hukumnya itu boleh 2 atau 3. Cuman saya selalu menganjurkan kepada setiap kita yang belajar, ketika gunnah maka ditahan 3 harokat. Min ni'matin, adzabun muqimun, yauma idin wahiyah. Baik, saya kupas sedikit. Faman ya'mal, barang siapa yang beramal. Faman ya'mal, 2 kata yang berbeda. Karena nun mati sesudah nun ada ya, maka nunnya masuk ke huruf ya, tetapi di gunnah. Yang namanya gunnah maka hurufnya masuk ke rongga hidung, ya, ditekan ke rongga hidung, bukan famai, didorong ke rongga hidung. Gimana Ustaz caranya? Ya latihan. Ya. Kemudian yang berikutnya min ni'matin. Min satu kata sendiri dari ni'mah. Itu 2 kata yang terpisah. Nun mati ketemu nun. Ya. Tetap dia masuk nun, hukum hurufnya idgham bi gunnah. Nun mati ketemu nun, maka nunnya masuk ke nun. Ya, sama dia juga, tetapi dengan gunnah. Min, ya. Min, huruf gunnah ada berapa Pak? 4. Huruf gunnah apa aja? Bukan, ini huruf idgham bi gunnah. Huruf gunnah ada berapa? Apa? Mim dan huruf gunnah cuma 2. Ini belum masuk babnya. Ini idgham bi gunnah Pak. Yang saya maksud huruf gunnah itu ada bab lain sesudah ini. Huruf gunnah itu cuma 2, mim dan nun. Mim, nun. Setiap kita menyebutkan huruf mim dan huruf nun, maka Bapak wajib mendorong udara ke rongga hidung. Mim, nun. Ya, mim, nun. Caranya gimana? Pegang hidungnya, rasa ada getaran enggak? Mim, nun. Ya. Karena kalau hidungnya dipencet, Bapak nggak mungkin bisa menyebutkan huruf mim dan nun dengan sempurna. Ya, mim, nun. Itu cara ngetesnya. Nah, jadi huruf mim dan nun dirinya sendiri, si hurufnya ini, itu dia udah huruf hidung. Makanya ketika dia masuk gunnah, gunnahnya sendiri masuk tempat keluarnya di rongga hidung. Sehingga idgham bi gunnah, setiap menyebutkan idgham bi gunnah apapun itu dari 4 ini, udaranya didorong ke rongga hidung, makhrajnya, tempat keluar suaranya. Baik, lanjut. Yang ketiga, adzabum muqimun. Adzabun muqimun. Adzabun muqimun. Bun masuk ke mim menjadi bum. Bum. Bapak-bapak sekalian, dalam kaidah tajwid, belajar tajwid, tidak usah malu mengekspresikan wajahnya. Ya. Di totalitas, total. Karena apa? Nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap bentuk suara yang dikeluarkan. Apa Ustadz itu Syekh Imam Masjidil Haram gak gitu-gitu amat Ustadz. Jangan samain Pak. Dia masih dari orang mungkin udah belajar gitu.
Kalau kita ini udah ngomongnya beda, ya dipaksa. Nanti kalau udah fase sih insya Allah ya nggak begitu-gitu amat ya. Baik, yang terakhir, yauma idzin wahiyat. Wahiyah ya Pak, salah tadi. Saya mau nyebut wahiyatun. Ulangi. Yauma idzin wahiyatun. Baik, yauma idzin wahiyah. Yauma idzin wahiyah. Dzin kasra tanwin ketemu dengan wa, maka masuknya ke huruf waw, jadinya yauma idzin, ditahan, yauma idzin wahiyah. Baik, penjelasan sederhananya, setiap idgham bi gunnah, nun mati atau tanwin masuk ke huruf berikutnya, cuman dengan syarat huruf berikutnya ditasydid dengan ditahan dan bergunnah. Kan ada wawunya, misalkan wawu tasydid biasa nggak pakai gunnah ya kan, tapi ini ditahan di huruf tersebut dengan ditambahkan gunnah, maka itulah definisi idgham bi gunnah, masuk ke huruf berikutnya tetapi harus digunnahkan. Nah, selanjutnya huruf-huruf idgham bila gunnah, hurufnya cuma dua, lam dan ro. Huruf nun mati atau tasydid, nun mati atau tanwin, maaf, bertemu dengan huruf lam dan ro. Ketika ada nun sukun atau tanwin an, in, un, ketemu lam dan ro, maka dia masuknya idgham. Idgham itu artinya apa? Huruf nun atau tanwinnya jadi hilang ya Pak. Ya, idgham itu hurufnya masuk ke huruf berikutnya sehingga nun atau tanwinnya hilang, berubah ke huruf berikutnya, cuman di lam dan ro tidak gunnah, bacanya sempurna, tasydid biasa aja. Di sini contohnya cuma dua, ikuti. Milladunhu, 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 mirrabbihim, 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 mirrabbihim. Baik, milladunhu, min dan ladunhu, min dan ladunhu, tetapi karena dia masuk hukum idgham, masuk ke lam, nunnya hilang, masuk ke huruf lam, jadi mil, tapi tidak digunnah, tasydid biasa ya. Mir rabbihim sama, min ketemu rabbihim, min ketemu rabbihim, tetapi tidak digunnah, mir rabbihim. Dia satu aja hitungannya ya, mir rob. Jadi mirnya sendiri, robnya sendiri. Jadi nggak usah mir rob, nggak. Mir rob sama seperti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, sama, nggak ada perubahan durasi tasydidnya. Nah, di sini ada tadrib ya, ikuti saya untuk idgham yang bigunnah dulu, yang di kanan, yang dari kanan dulu ya. Alam khairul lakum, yang bila gunnah dulu Pak ya, ke bawah. Illa bistum, ma'lal lubadan, mirrahiqin, ghafurur rahimun, fa'ir raja'aka qauman luddan,
Baik, ini bila gunnah. Geser ke sebelahnya bi gunnah. Ikuti. Ayyadriba khairan yarahu faman nakatha yawma idin na'imatun mim mashhadi sururun marfu'atun min waliyin sinatun wala naumun. Baik, balik dari antum. Sebaris ya. Alam. Yang mana yang bila gunnah? Ketemu lam. Baik. Henry. Khairul lakum. Yang mana yang bila gunnah? Khairun lakum. Ro dhammah tanwin ketemu lam. Baik. Fatarwa illa bistum. Yang mana yang idgham bila gunnah? Baik. Padede malal lubada ketemu lam. Ya baik. Padedi mirrahiqin. Yang mana yang bila gunnah? Ya, min. Nun mati ketemu ro. Ya, barakallah. Pasuli Ghafurur rahimun. Yang mana Pak? Bila gunnah? Ro dhamma tanwin. Ghafurun. Rur ketemu ro. Baik, barakallah fiik. Mas Tri. Fa'ir raja'aka. Ya, nun sukun ketemu ro. Pak Mulato. Qaumal lubadan. Ketemu lam. Baik. Pak Suryono. Ayyad riba bigunnah. Yang mana? Baik. Pak Eko. Khairan yarah. Barakallahu fiik. Patatang. Faman nakatha. Barakallah. Lanjut Pak. Yauma idin na'imatun. Nun mati ketemu bukan kasrah tanwin. Din ketemu din kasrah tanwin ketemu nun ya. Sebelahnya ya Pak. Mim mashhadi. Baik. Belakang. Sururum marfu'atun. Dhamma tanwin ketemu mim. Lanjut Pak. Miwaliyin. Nun sukun ketemu wow. Ayo Pak. Sinatu wala naumun.
Ayo ya Pak. Bagus, bagus. Apa domah kawin ketemu mau. Iya. Udah habis Pak. Pak jangan cari Pak. Ada contohnya nih. Yang di atas, contohnya yang di atas. Faman ya'mal yang mana? Mana tuh Pak? Atas, pojok kanan atas. Ya. Sukun ketemu ya. Dan sukun ketemu? Ya, barakallahu fiik, Masya Allah. Baik, Isya jam berapa Pak? (17) Oh ini beda-beda nih. Oh yang suka share jadwal sholat. Baik, 2 menit lagi. Kasih contoh di juz 30 aja, surat-surat pendek. Yang bisa angkat tangan ya. Idgham bi gunnah. Barakallah. Itu namanya apa Pak? Idgham? Idgham? Tapi itu bukan idgham bi gunnah Pak. Itu nun tasydid, itu nun tanwin, nun tanwin. Bukan nun syiddah itu. Bukan idgham bi gunnah. Yang lain Pak? Itu bukan idgham bi gunnah. Itu hukumnya lain. Ayo yang bawa Quran boleh ngintip atau di handphone ada Quran. Ini udah ada contohnya, jangan yang ada contohnya di atas. Nah, ketolong bel. Lanjut sedikit. Tolong kasih contoh satu idgham bi gunnah silakan. Di juz 30. Fadhal Mas Tri. Al-Kafirun ya. Wala ana abidum ma abattum. Dun ketemu ma. Baik, satu. Selanjutnya kasih contoh idgham bila gunnah. Apa Pak? Ar-ro'an ketemunya ro. An ro'a. An ro'a. Ar-ro'a hus takna. Selanjutnya satu lagi terakhir izhar. Abdan idza sholat. Diborong Bapak Mulato. Hadiahnya silakan cari sendiri. Barakallahu fiik. Baik, ini materi. Insyaallah nanti kita akan sambung di waktu berikutnya. Bab tentang nun sukun dan tanwin tidak banyak ya Pak. Di sini cuma sampai halaman 64. Jadi cuma 5 halaman saja. Itu pun di sini halaman terakhir lebih ke tadribat, latihan. Tetapi memang materinya simple. Cuman penyempurnaan daripada materi tersebut dalam praktek pengucapan itu yang butuh waktu. Butuh betul-betul penyesuaian. Maka jangan segan, jangan bosan, jangan malu untuk tetap semangat meskipun nggak semangat. Untuk tetap berangkat meskipun lagi males. Ya kalau misalkan hujan, cuacanya lagi enak nih Pak, lagi dingin ya kan. Jadi nggak perlu AC. Karena sebelumnya kita beberapa bulan Allah kasih panas ya kan, gerah di rumah AC, kipas, kadang bukan kipas, AC aja nggak berasa kalau lagi panas-panasnya. Sekarang ini ujiannya hujan, belum lagi ya mudah-mudahan nggak terjadi ya banjir. Area-area tertentu kita di sekitaran kita masih masuk titik banjir. Walaupun di rumah Bapak nggak banjir, tapi Bapak susah kesini karena jalannya banjir, ya kan. Nah, alhamdulillah dinikmati. Kalau memang berhalangan hadir, tetap semangat. Kalau memang jangan sampai ngedon ya, karena saya malu
sudah lama nggak hadir. Hadir Pak, hadir. Insya Allah kita tidak akan mempermasalahkan tentang kehadiran Bapak, karena kita juga paham sebagai rata-rata di sini kepala rumah tangga PR-nya banyak. Dan masalah nasihat menasehati dalam kebaikan, tawasau bil haqq, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Saya punya satu kasus ya. Ini cuman cerita di luar konteks, tapi nanti prakteknya kepada kita semua, karena saya berharap kita ini nanti lebih, nggak cuma sekedar jemaah masjid atau cuma teman taklim. Saya berharap ukhuwahnya itu bisa betul-betul dibangun, Pak. Jadi kejadiannya belum lama. Saya lagi pusing tentang masalah ekonomi lah. Jadi kan saya sering sampaikan, kita itu di Jakarta begitu berat menghadapi banyaknya tagihan. Terus ada satu orang tua, sesepuh kita di sini, ya nggak sepuh-sepuh amat sih, curhat ke saya, curhat, Ustadz, ingat si ini nggak Ustadz? Oh ya, anak-anaknya gitu. Saya kecewa Ustadz, saya kecewa banget. Kenapa Pak? Anak saya keluar Ustadz dari PNS. Memang betul, rata-rata kebanyakan orang tua itu ketika anaknya masuk ke pegawai negeri itu sebuah kebanggaan, ya Pak ya. Orang tua saya pegawai negeri, bapak saya pegawai negeri, keluarga saya ada juga. Nah, beliau cerita, saya kecewa Ustadz, anak saya keluar dari PNS. Terus saya tanya dong, kenapa keluar Pak anaknya? Ini saya lagi mumet Pak, saya lagi mumet. Dia curhat lagi, aduh gitu. Tapi karena orang nanya kan, masa kita mau sebodoh, nggak boleh. Kenapa Pak keluar Pak? Ini Ustadz, di tempat kerjaannya tuh anak saya nggak betah, karena beliau bekerja di satu instansi yang di situ kesehariannya itu nggak lepas dari kegiatan yang namanya suap menyuap, ya kan. Jadi anaknya itu setiap sehari itu bisa dapat uang titipan, uang samping itu sehari bisa 500.000 Pak. Bayangin ya, kalau kali 20 hari aja dah. Seneng ya, itu di luar gaji Pak. Tapi itu ya begitu kondisinya. Terus saya bilang sama bapaknya, tahu nggak Pak, orang tua anak ini sukses mendidik anaknya jadi orang bener. Bapaknya langsung, begitu Ustaz ya? Bener Pak. Langsung kan, kok begitu Ustaz? Iya, karena apa? Hatinya masih bersih. Apa sih Pak yang dicari gitu? Uang, nggak dibawa mati. Kekayaan, harta, sebentar dong mah hilang ya. Ya Pak Dede ya. Pak Dede pengalaman nih. Begitu saya menjelaskan kepada beliau, luar biasa. Sampai beliau, saya bilang, Pak, orang tua saya PNS Pak. Saya tahu sedikit banyak tentang hal-hal yang demikian di lingkungan. Saya nggak berbicara ngarang, tetapi itu fakta. Mungkin bapak-bapak juga paham ya. Saya jelaskan, akhirnya alhamdulillah beliau, saya bilang insya Allah nanti Allah kasih ganti lebih baik lagi. Dan memang beliau cerita anaknya sudah kerja di perusahaan Jepang sekarang. Ya saya berkata kayak gitu, tapi saya ketawa dalam hati saya. Saya bilang ke orang lain, harta itu nggak dibawa mati segala macam, tapi saya sedang galau dengan kondisi itu. Nah, maksud saya kayak gini Pak, Pak, nasihat itu dibutuhkan oleh teman kita yang sedang pusing. Kita untuk nasihatin diri kita sendiri, meskipun kita tahu jawabannya, tapi kalau bukan dari orang yang menasihati kita, itu suka nggak dapet Pak. Ya, Bapak pernah pengalaman keluarga ada yang meninggal? Kita tahu nggak Pak teorinya, kalau meninggal itu musibah ya kan? Tapi apa kita bisa nasihatin diri kita sendiri? Ini saya ngomong begini sama istri saya sambil ketawa atau enggak? Saya kasih masukan ke bapak itu, ya iya Ustaz gitu. Tapi saya bilang sama istri saya ini lagi pusing. Istri saya ketawa aja. Nah, artinya dalam muamalah itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kalau kita lihat saudara kita mungkin ya nasihat itu apa sih Pak sebenarnya? Kembalinya kan ke diri kita. Cuman memang caranya aja nih yang mesti kita maniskan gitu. Namanya mengingatkan, caranya mesti sebaik mungkin. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah
wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Cara kita mengingatkan saudara kita, apalagi yang betul-betul dia mau curhat, mau nasihat. Jadi jangan segan-segan nasihati siapapun ya. Teman ngaji yang udah jarang datang, keluarga yang di rumah mungkin banyak masalah dan seterusnya, sebisa mungkin aja. Nah ini termasuk saya nyampaikan begini Pak, kita ngomong kepada orang lain bukan berarti kita lebih baik. Cuman orang yang sedang tertimpa musibah tersebut sangat membutuhkan masukan dari orang sekitarnya, meskipun secara teori dia tahu Pak. Tapi orang kalau lagi ngalamin tuh gelap. Ya, makanya termasuk ke saya atau ke teman-teman, jangan segan untuk mengingatkan, menasehati atau memberikan masukan yang baik. Insya Allah itu saja, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi. Kita nggak libur ya Pak ya, ngaji terus. Insya Allah terus. Baik, undangan untuk kegiatan daurah pekan besok 13, 14, 15, 16 saya share ke grup nanti insya Allah. Tidak wajib, tapi bagi bapak-bapak nanti yang memang barangkali bisa hadir karena jadwalnya sore ya, pada asar jam 4 ya, silakan nanti hadir, undangannya akan saya share ke grup insya Allah. Itu saja, kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim.